Meskipun Alexa menganggukkan kepalanya, sikap hati-hatinya, terutama setelah kesalahan pengesahan jam tangannya, memberitahunya bahwa ini adalah tanda bahwa orang yang bertanggung jawab telah berubah pikiran tentang sesuatu. Jadi, dia segera menelepon Natalie dan memintanya untuk memeriksa sumbernya. Lagi pula, ada beberapa lusin kandidat yang mengikuti audisi besok. Jangan khawatir, aku akan memberimu jawaban besok pagi. Alexa, kamu menjadi semakin berhati-hati. Natalie tidak bisa tidak menunjukkannya. Karena aku sudah terlalu sering ditipu, jawab Alexa. Natalie menganggukkan kepalanya mengerti. Kerabat yang hilang adalah sumber daya terbuka, jadi tidak mengherankan jika dia menemukan rencana licik dari para pesaing. Tapi, Alexa tidak akan pernah membiarkan dirinya dikalahkan bahkan sebelum muncul. Dia tidak akan pernah membuat rencana jahat terhadap orang lain, tapi tidak mungkin dia tidak berhati-hati dalam hal itu, dimengerti. Begitu aku mendapat informasi, aku akan memberitahumu, kata Natalie sebelum menutup telepon. Alexa meletakkan ponselnya dan melihat naskah di sampingnya. Karena Kenzie telah memilihkannya untuknya, dia pasti akan mendapatkan peran itu. Malam itu, setelah Kenzie tiba di rumah, Alexa menyeretnya ke gym dan memaksanya membantunya berlatih selama 4 jam. Tapi, di tengah malam saat Alexa tertidur, Kenzie memperhatikan tubuhnya dipenuhi luka memar, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Jadi, Kenzie tidak keberatan bangun dari tempat tidur di tengah malam untuk mencari obat salep untuk istrinya sekitar 2 jam di layar. Para aktor benar-benar mengorbankan diri mereka sendiri. Setelah membantunya mengoleskan salep pada memarnya, hati Kenzie terasa sakit. Tapi, dia juga menyadari bahwa ini adalah Alexa yang sebenarnya, seorang wanita yang terbuat dari daging dan tulang, seorang wanita yang melakukan semua yang dia bisa untuk mencapai tujuannya. Pagi selanjutnya, Alexa menerima panggilan telepon dari Natalie. Aneh, semua orang diberitahu untuk datang jam 2 siang. Kenapa mereka memberitahumu jam 3? Mungkinkah audisi pemeran utama wanita diadakan di waktu yang berbeda? Begitu Alexa menerima informasi ini, tatapan dingin muncul di matanya. Dia kemudian menjawab, "Terima kasih, saya tahu apa yang harus saya lakukan." Alexa, mungkinkah seseorang sedang membuat rencana di balik layar? Aku tidak yakin, tapi aku harus berhati-hati, jawab Alexa lembut. Jangan khawatir. Aku bisa menangani masalah kecil seperti ini. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Aku lebih mengkhawatirkan orang-orang yang ingin melawanmu. Setelah berbicara, Natalie menutup telepon. Saat ini, dia bukan lagi seorang manajer. Sebaliknya, dia menghabiskan waktunya sebagai asisten Lucas. Sebentar lagi dia akan dinilai kemajuannya, namun kenyataannya, dia lebih fokus pada persiapan memiliki anak. Alexa menutup teleponnya dan kemudian menelepon Amelia, "Aku akan bersiap-siap. Ayo jemput aku untuk audisi sekarang." Berangkat awal, Amelia bertanya. "Ya." Alexa mengangguk, "Ada perubahan." Untuk cepat beradaptasi dengan apapun yang terjadi, Alexa memutuskan untuk tetap berada di sekitar audisi. Jam 1:30 siang, mereka yang diberitahu tentang audisi perlahan-lahan masuk ke tempat tersebut. Di antara mereka ada Nagita. Dia tampak yakin bahwa peran itu akan menjadi miliknya. Di dalam negeri, dia adalah salah satu dari sedikit aktris yang memiliki latar belakang seni bela diri. Faktanya, setiap pukulannya halus dan penuh kekuatan. Jadi, sebagian besar film aksi akan mempertimbangkannya terlebih dahulu karena pengalamannya. Alexa juga termasuk di antara ratusan orang ini. Dia mengenakan kaos polos dan topi hitam, duduk di kursi seperti biasa, membaca naskahnya dengan kaki terselip di bawah kursi. Akibatnya, semua orang mengabaikan bahwa wanita rendah hati yang duduk diam di satu sisi ini sebenarnya adalah Alexa, wanita yang menarik perhatian kemanapun dia pergi.
Audisi diadakan di Akademi Seni Pertunjukan Indonesia, ini adalah alma mater Wildan. Ratusan orang saat ini berada di dalam salah satu ruang kelas yang luas sambil menunggu dipanggil untuk audisi. Karena keterbatasan waktu, begitu mendengar namanya, mereka akan secepatnya masuk ke ruang audisi. Di antara kandidat-kandidat ini, banyak yang keluar begitu mereka masuk, namun banyak juga yang berhasil mencapai waktu 10 menit. Hei, kupikir Alexa juga akan ada di sini saat audisi. Kenapa aku masih tidak melihatnya? Seseorang mulai bergosip untuk meredakan ketegangan di dalam ruangan. Sebenarnya sebagian besar orang di ruangan itu berasal dari latar belakang yang kuat atau memiliki banyak pengalaman. Lagi pula, film karya sutradara terkenal tidak bisa diaudisi oleh sembarang orang. Dia masih belum muncul. Asisten Wildan juga memberitahu Wildan saat ini. Wildan menganggukkan kepalanya, pastikan merahasiakan masalah ini. Saat giliran Alexa, panggil namanya seperti biasa. Dipahami, Tuan Atala juga sedang duduk di ruang audisi saat ini. Namun, dia mengawasi dari tempat tersembunyi. Hanya karena dia diberitahu bahwa ini sudah jam 3 sore, apakah dia menerimanya tanpa bertanya? Apa dia tidak tahu cara menggunakan otaknya? Tuan Atala sedikit kecewa karena Alexa belum muncul. Jelas sekali Wildan ingin melenyapkan Alexa, tapi berhati-hati terhadap Mandala. Jadi, Tuan Atala memberinya alasan yang tepat. Beberapa saat kemudian, Nagita masuk ke ruang audisi bersama asistennya. Rumor menyatakan bahwa semua juri mengangguk puas dan hampir memberikan peran itu padanya, saat itu juga. Meski mereka tidak mengatakannya, jelas mereka sudah mengambil keputusan. Tapi, mereka tetap ngotot menonton semua audisi sampai akhir. Direktur Wildan, giliran Alexa. Panggil saja dia. Wildan menginstruksikan dengan kepala tertunduk, itu tidak masalah karena dia tidak datang. Dia telah melakukan apa yang diminta orang tua itu namun, saat asisten berjalan keluar dan memanggil nama orang yang mereka pikir tidak datang, tiba-tiba seorang wanita bertopi berdiri. Hanya dengan melihat tinggi badannya, tidak ada keraguan siapa dia. Yang paling mengejutkan dari semuanya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia ada di sana selama ini. Termasuk asisten Wildan. Melihat Alexa muncul di hadapannya, dia tertegun. Bagaimana dia menjelaskan situasi ini kepada sutradara? Yang terpenting, bukankah dia menyuruhnya datang pada jam 3 sore? Kenapa dia datang tepat waktu? Berusaha keras untuk menahan kecanggungannya, asisten itu membawa Alexa ke ruang audisi. Saat ini, Wildan masih memandang rendah portofolio Alexa. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat Alexa, dia tidak bisa menahan alisnya. Halo juri, saya Alexa. Alexa melepas topinya, memperlihatkan rambut hitam pendek di kepalanya. Rambut pendek, benar, dia memakai wig. Pasalnya, petarung wanita di film tersebut memiliki penampilan yang tangguh. Yang paling mengejutkan, Alexa juga mengenakan celana jeans robek, sepatu putih, dan kaos baseball. Ini, di antara 4 juri, selain Wildan, 3 juri lainnya memandangnya dengan heran. Dengan pakaian dan penampilannya, Alexa praktis telah berubah menjadi pemeran utama wanita. Mereka menyadari, rumor tentang Alexa yang pandai memahami film adalah benar. Sementara itu, sambil duduk di sudut, Tuan Atala hampir melompat dari kursinya dan bersorak. Wanita muda ini sungguh menarik. Dia menganggapnya sangat menarik, karena dia yakin dia melihat sedikit kekecewaan di mata Wildan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Wildan telah membuat asumsi bahwa Alexa hanya bisa berperan dalam peran berbicara. Jadi, meskipun dia tepat waktu, dia tidak mengira dia akan lulus audisi. Dan bahkan jika dia lulus audisi, dia pasti akan mencari alasan lain untuk menyingkirkannya dan memilih Nagita sebagai gantinya.
Setidaknya dia senang dengan Nagita dalam segala aspek. Kamu bisa mulai. Saya punya satu permintaan, kata Alexa sambil melihat ke arah panel juri. Saya ingin meminta Direktur Wildan untuk memerankan adegan ini bersama saya. Apakah itu mungkin? Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah mengira Alexa akan seberani itu. Dari semua orang yang bisa dia pilih, dia sebenarnya meminta Wildan. Wildan juga tampak tertarik. Dia bersandar di kursinya dan meletakkan penanya di atas meja. Tentu, kamu ingin aku melakukan apa? Alexa datang dengan persiapan sambil menyerahkan pistol palsu kepadanya. Dalam Kerabat yang Hilang, ada adegan di mana pemeran utama wanita dan pria terjebak di dalam gua. Dalam adegan itu, sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.